Game yang akan saya review berikut ini disebut-sebut sebagai game terburuk Garry Kasparov, di mana dia takluk hanya dalam 22 langkah setelah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya. Game ini terjadi pada European Club Cup Rethymnon Yunani pada 2003. Lawannya adalah Grandmaster Israel Alexander Husman yang berelo rating 2574, sementara Kaspi sendiri berelo rating 2830. Sebuah perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Alexander Husman sebagai putih, kuda ke F3, D5, D4, kuda ke F6, C4, gambit menteri. Kasparov merespon dengan C6, Slav defense. Setelah kuda ke C3, E6, dan permainan memasuki semi Slav. E3, memperkuat formasi pion sekaligus membebaskan gajah. A6, B3 bersiap fianchetto. Tetapi Kasparov mencegah hal ini. Gajah B4. Husman membalas dengan langkah terbaik gajah D2. Tetapi mari kita lihat apa yang salah dengan gajah B2. Langkah ini salah karena akan membuat putih berada di bawah tekanan hitam sesudah menteri A5. Menteri C2, kuda E4, benteng C1, menteri makan pion. Seandainya putih mencoba untuk menjebak menteri, gajah makan kuda, skak. Menteri makan, kuda makan. Setelah benteng makan menteri, kuda makan benteng. Hitam menang perwira. Maka gajah ke D2 merupakan langkah terbaik. Kasparov, rokade. Gajah D3. Bagi Anda yang mungkin bertanya apa yang salah dengan gajah makan kuda, jawabannya adalah setelah gajah makan, tidak saja hitam kehilangan perwiranya yang paling aktif, ini juga membuat putih memiliki dua gajah. Perlu Anda pahami, dua gajah adalah aset yang sangat penting dalam penyerangan. Kasparov tentu tidak memakan kuda dengan gajah, melainkan mengembangkan kuda. Menteri C2 memberikan tekanan terhadap pion. Di sini langkah H6 adalah blunder, disebabkan petak luft sama dengan warna petak gajah lawan. Sesudah rokade dan katakanlah benteng E8, putih punya langkah powerful, kuda makan pion. Memakan kuda akan dibalas dengan pion makan kuda. Setelah gajah makan, pion makan pion. Gajah A5, pion makan kuda. Gajah makan, putih unggul 1 pion. Jika hitam memakan gajah, kuda makan kuda skak. Kuda makan, menteri makan gajah. Putih kembali unggul 1 pion. Karena itu gajah D6 dipilih Kasparov, memberikan gajah diagonal yang lebih aktif. Kuda E2, sebuah langkah manuver untuk mentransfer kuda ke sayap raja. C5, dan putih rokade. B6. Tetapi mari kita kembali. Pion C makan pion D adalah kesalahan disebabkan pion makan pion, mengancam untuk mengusir gajah. Pion makan, kembali mengancam untuk mengusir gajah. B6, kuda ke G5. Dan sesudah H6, kuda E4. Kuda makan, gajah makan. Benteng menghindar. Gajah H7 skak, raja H8, gajah kembali ke D3. Dan apa yang kita punya di sini? Putih memiliki dua pion yang menguasai center, juga memiliki perwira yang jauh lebih aktif. Ini merupakan sebuah keunggulan yang sangat besar.
Di sini Kasparov melangkah B6, bersiap fianchetto sehingga kedua gajah berada dalam posisi agresif menekan pertahanan putih. Pion makan, kuda ke G3, bermaksud menempati petak F5. Dan Kasparov secara natural mengembangkan gajah. Ini adalah sebuah kesalahan sebab membiarkan kuda ke F5 menyerang gajah. Gajah menyelamatkan diri. Pion makan pion, membuka diagonal bagi gajah dan menteri. Kasparov mengambil pion dengan pion B4. Pion makan pion adalah blunder sebab gajah makan pion menyerang benteng. Benteng menghindar dan sebuah langkah taktikal yang didasarkan pada taktik deflection. Gajah E7. Benteng makan gajah, kuda makan benteng skak, menteri makan, meninggalkan penjagaan gajah, menteri makan gajah. Putih punya keunggulan posisional 2 benteng. Kasparov melihat hal ini. C4 dimainkan. Gajah mundur ke E2. Kuda E4. Memberikan serangan terhadap gajah, tetapi Alexander Husman tidak menyelamatkan gajah, dia justru menawarkan gajah ini. Gajah ke C3. Dan Kasparov mengambilnya. Menteri makan, mengancam skakmat. Kuda ke F6. Dilanjutkan dengan benteng D1. Pada posisi ini, Kasparov memainkan sebuah langkah blunder yang sangat aneh. Mungkin dia lelah, mungkin kehilangan konsentrasi, atau yang paling mungkin dia terlalu memandang remeh lawan. Gajah ke C8. Memberikan serangan terhadap kuda, tetapi langkah ini membuat pion D menjadi lemah. Dan Alexander Husman memanfaatkan situasi ini. Dia memainkan langkah pengorbanan, benteng makan pion. Memakan benteng dengan kuda berakhir dengan skakmat. Memakan benteng dengan menteri berakhir dengan royal fork. Maka Kasparov memutuskan menteri E8. Namun sebuah langkah sederhana dari Grandmaster Husman. Gajah makan pion. Kasparov langsung menyerah. Dia tertinggal 2 pion tanpa kompensasi apa-apa. Jadi demikianlah sebuah pelajaran moral bagi kita semua. Jangan pernah memandang remeh lawan selemah apapun dia. Karena ketika kita melakukannya, maka kita telah memberikan setengah dari kekuatan kita kepadanya.